Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime yang lagi rame-ramenya yaitu Sakamoto Days episode 1. DG menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Dibuka dengan memperlihatkan sesosok lelaki misterius yang tengah berjalan santai sembari menenteng sebuah pistol di tangannya. Tiba-tiba saja ledakan terjadi, dan di sini terlihat banyak sekali yakuza yang berusaha menghadang lelaki berkacamata bulat tersebut. Para yakuza lantas menembaki lelaki misterius itu dengan membabi buta. Hebatnya, lelaki yang belum diketahui identitasnya itu mampu menangkis dan menghindari semua tembakan musuh dengan begitu santainya. Dia lantas melesat dan menebas para yakuza dengan pedangnya. Selain itu, si kacamata juga menggunakan pistolnya untuk menumbangkan musuh-musuhnya. Lelaki tidak dikenal itu terus saja menyerang sembari menghindari tembakan para yakuza. Pada akhirnya, para yakuza berhasil dihancurkan sepenuhnya dalam waktu yang tentu saja relatif singkat. Disinilah diketahui bahwa nama lelaki misterius itu adalah Sakamoto Taro, dan dia adalah assassin terkuat yang ada di muka bumi ini. Gelar tersebut membuatnya ditakuti oleh semua penjahat, namun dia juga menjadi idola bagi banyak assassin lainnya. Namun pada suatu hari terjadi hal di luar dugaan, di mana lelaki itu telah jatuh cinta pada seorang gadis penjaga sebuah toko swalayan. Demi kekasihnya, Sakamoto memilih pensiun, menikah hingga memiliki momongan. Tapi yang lebih parah dari itu semua, mantan assassin itu malah gendut dan sangat menikmati hidup barunya. Beberapa tahun kemudian, Sakamoto nampak menjalankan usaha toko swalayannya sendiri bersama istri dan anaknya. Saat itu ada seorang bocah yang bermain di tokonya. Tapi bocil tersebut tidak sengaja menjatuhkan tinta dari dalam tasnya hingga mengenai celana seorang lelaki berandal. Tentu saja lelaki itu ngamuk dan hendak mengajar si bocah. Untungnya Sakamoto segera bertindak dan menghentikan tindakan ngawur tersebut. Dia lantas menusuk leher si preman dengan sebuah pulpen. Tapi nyatanya, kejadian itu hanyalah bayangan Sakamoto saja, dan dia tidak benar-benar menghabisi lelaki itu. Tanpa disangka muncul seorang pemuda yang telah menyaksikan dan mengamati semua tindakan Sakamoto. Dia lantas memperkenalkan dirinya yang bernama Shin Asakura. Shin adalah seorang esper yang bisa membaca pikiran seseorang. Tapi detik itu juga Sakamoto langsung menghajar Shin dengan parah. Nyatanya itu hanyalah angan-angan Sakamoto yang tentu saja membuat Shin sangat terkejut. Shin pun berusaha mengingatkan Sakamoto, serta menjelaskan bahwa dia adalah bawahan Sakamoto dulu. Keduanya pun duduk santai di depan toko, sembari membicarakan kisah-kisah masa lalu. Kedatangan Shin ke tempat ini hanyalah untuk memastikan rumor bahwa Sakamoto berhenti jadi seorang assassin dan membuka sebuah toko. Dia pun meminta Sakamoto untuk kembali menjadi assassin, karena kemampuan lelaki gendut itu benar-benar sangat mubazir. Tapi Sakamoto menolak dan dia tidak sudi kembali jadi assassin. Tentu saja jawaban itu benar-benar membuat Shin sangat kesal. Shin mengisahkan kalau dulu Sakamoto adalah orang yang paling ditakuti dan dia memiliki julukan sebagai assassin legendaris. Tapi saat ini dia agak bingung mengenali sosok Sakamoto.
Sakamoto pun nampak tidak peduli dan sibuk memakan pop mie-nya. Saat Shin hendak merokok, tanpa disangka Sakamoto langsung memotong rokok itu dengan sebuah cutter. Sakamoto mengingatkan Shin agar tidak merokok di tokonya. Tentu saja Shin sangat kaget melihat gerakan tangan Sakamoto yang sangat cepat. Sesaat kemudian seorang lelaki meminta bantuan Sakamoto. Awalnya Shin mengira kalau Sakamoto tengah menyamar jadi warga sipil dan diam-diam menerima tawaran sebagai tukang pukul. Namun pikirannya salah besar, karena Sakamoto hanya dimintai bantuan untuk memotong pohon dan pekerjaan-pekerjaan suruhan sepele lainnya. Menyadari kemunduran seniornya itu, Shin pun agak kecewa dan menilai kalau Sakamoto tidak keren sama sekali. Namun demikian, Shin tetap mengagumi kehebatan Sakamoto walau badannya gendut. Saking kagumnya, Shin berniat untuk bekerja bersama Sakamoto lagi. Dia lantas menerima telepon dari bosnya, di mana si bos bertanya apakah Shin berhasil membujuk Sakamoto. Shin pun mengalihkan obrolan. Namun bosnya itu tidak bisa dikelabuhi. Dia pun berkata bahwa Sakamoto telah melanggar aturan organisasi. Oleh karena itulah Sakamoto harus dihabisi. Jika Shin tidak mau melakukannya, maka ada banyak assassin lain yang siap melakukan pembasmian. Shin lantas menutup teleponnya, dan dia tidak ada pilihan lain selain menuruti permintaan si bos. Malam itu Shin tidak bisa tidur nyenyak mengingat banyak sekali kenangan saat bekerja bersama Sakamoto. Sejujurnya dia sama sekali tidak ingin membasmi Sakamoto. Namun pada akhirnya orang lain pasti akan melakukan itu. Dia pun mengambil senjatanya dan akan melakukan pembasmian Sakamoto dengan tangannya sendiri. Pada keesokan paginya, Shin langsung mendatangi Sakamoto di tokonya. Dia berkata kalau hari ini akan pergi meninggalkan kota. Detik itu juga Shin menembaki Sakamoto dengan serius. Namun dia begitu kaget karena Sakamoto bisa membelokkan arah pelurunya hanya dengan sebuah permen karet. Shin kebingungan setelah menyadari kalau Sakamoto telah menghilang. Shin begitu panik apalagi saat ini dia juga tidak bisa membaca pikiran Sakamoto. Sementara itu Sakamoto menembaki Shin dengan peluru permen karet. Walau bisa menghindari serangan tersebut, namun Shin terhempas keras setelah menerima tendangan dadakan Sakamoto. Pemuda itu pun seperti menyaksikan Sakamoto yang kekuatannya tidak pernah berubah seperti saat masih kurus dulu. Dia lantas pingsan dan baru sadar kembali ketika waktu sudah malam. Di lantai 2 ruko swalayan itu, Shin begitu kaget menerima perlakuan yang begitu hangat dari keluarga Sakamoto. Putri Sakamoto yang bernama Hana nampak begitu senang melihat Shin sadar. Istri Sakamoto yaitu Aoi sudah menyiapkan makan malam untuk semuanya. Situasi saat ini benar-benar membuat Shin cukup kebingungan, padahal niat awalnya hanyalah menghabisi Sakamoto. Awalnya Shin mengira kalau hidangan di hadapannya itu beracun. Namun setelah mencicipinya, Shin langsung bergetar hebat karena makanan itu benar-benar sangat enak. Pemuda itu terus menikmati makanannya, dan dia tidak pernah sekalipun merasakan kehangatan ini di semua pekerjaan yang dijalaninya. Disinilah Shin menyadari bahwa Sakamoto Taro berhenti menjadi assassin karena ingin melindungi momen kehidupan yang berharga ini. Malam itu juga Shin berpamitan pada Sakamoto. Dia juga berterima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan oleh Sakamoto. Pemuda itu lantas menemui bosnya, dan dia memohon agar Sakamoto dibiarkan hidup. Namun si bos tidak bisa memaafkan Sakamoto karena lelaki itu telah melanggar aturan dunia assassin. Apapun alasannya, Sakamoto harus dibasmi. Tapi Shin tidak menyerah dan mengarahkan pistolnya pada kepalanya sendiri. Dia sudah siap mati demi menggantikan posisi Sakamoto. Setidaknya itulah yang bisa dilakukan Shin untuk membayar semua kebaikan Sakamoto. Di sini si bos malah berharap Shin tewas dan setelahnya dia akan memburu Sakamoto. Tentu saja Shin mengetahui isi pikiran si bos dan melawan balik dengan menodongkan pistolnya. Baku tembak antara Shin dan pasukan si bos pun tidak terelakkan. Di sisi lain, Sakamoto telah mengetahui pertarungan Shin dan bosnya.
Dia lantas membuka berangkas senjata di balik etalase barang-barang jualannya. Dari begitu banyak senjata api mematikan, anehnya Sakamoto hanya mengambil sebuah stun gun saja. Kembali pada scene, di mana pemuda itu nampak sibuk meladeni para musuh-musuhnya. Dengan keahlian dan kecepatannya, Shin mampu menguasai situasi dan mengalahkan banyak sekali prajurit si bos. Dia sanggup mengantisipasi serangan di titik buta serta melumpuhkan prajurit dengan serangan fisik. Si bos pun meminta pasukannya agar tidak terlalu dekat dengan Shin. Hal ini dilakukan agar Shin tidak bisa membaca pikiran semua orang. Walau terkepung parah, namun Shin bisa bergerak cepat dan kembali melumpuhkan musuh-musuhnya. Shin pun mulai tertekan karena magazinnya hanya tinggal satu. Dia lantas menerobos pasukan musuh sembari melakukan serangan. Sayangnya kakinya tergores peluru hingga pergerakannya jadi melamban. Pemuda itu pun tidak berkutik saat 3 orang musuh menodongkan pistol padanya. Untungnya detik itu juga Sakamoto datang dan melumpuhkan 3 orang tersebut dengan stun gun-nya. Si bos pun memerintahkan semua anak buahnya untuk menghabisi Sakamoto. Namun Sakamoto sangat kuat dan dia mampu mengalahkan semua musuh dengan jurus taijutsunya. Dia bahkan bisa menghentikan peluru hanya dengan bermodalkan sumpit makanan. Semua musuh pun berhasil dilumpuhkan tanpa terkecuali. Hebatnya, Sakamoto melumpuhkan semua musuh di hadapannya tanpa membuat mereka meregang nyawa. Kemampuan mengerikan assassin legendaris tersebut tak ayal membuat Shin sangat terperanjat. Sakamoto bisa mengetahui lokasi Shin karena dia sudah menanamkan sebuah alat penyadap pada pistolnya Shin. Shin pun memutuskan pergi dari kota ini sesegera mungkin. Tapi Sakamoto malah melemparkan celemeknya dan meminta Shin bekerja di minimarketnya. Dia akan membayar Shin dengan upah yang layak, dan jika Shin lembur pasti akan ada tambahannya. Jelas saja Shin sangat kaget dan tidak sanggup berkata-kata. Hingga pagi menjelang, Shin masih terlihat bingung mengapa dia menerima tawaran Sakamoto. Aoi dan Hana nampak sangat senang karena Shin mau bekerja di tempat ini. Pemuda itu pun bekerja dengan sangat giat dan ramah sekali pada para pelanggan. Berkat kemampuan ekspernya, Shin bisa membantu para pelanggannya dalam menemukan barang-barang yang hendak dibeli.